Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa orang yang selalu bertanya sama saya, entah dimanapun juga ya, terutama dalam kolom pendapat ya, di tayangan-tayangan saya. Mereka selalu mengatakan, Bapak ini mengerti Alkitab atau tidak? Bapak ini aliran mana? Bapak ini dari gereja mana? Bapak belajarlah dari Bambang Nursena atau Stephen Tong. Bapak sungguh tidak mengerti Alkitab. Bapak sesat. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah gambaran, sebuah bukti nyata bahwa para penganut Tritunggal itu tidak pernah membaca, memahami Alkitab keseluruhannya. Mereka hanya membaca sepotong-sepotong. Mereka tidak mengerti konteks waktu, yang terutama yang mereka serang itu bukan menjawab permasalahan yang ada. Maksudnya mereka tidak pernah atau jarang menjawab pertanyaan itu dengan ayat-ayat Alkitab. Walaupun ada, itu sering bertentangan dengan konteks waktu. Sebagai contoh, mereka masih berpikir bahwa Yesus itu masih manusia. Mereka tidak berpikir, tidak mengimani Yesus itu sudah mati dan bangkit lalu kembali ke sorga sebagai firman, sebagai Allah yang harus disembah. Nah, mereka lebih kepada pembunuhan karakter dengan menanyakan, saya ini lulusan teologi mana, gitu, sekolah mana, gitu. Ini adalah sebuah pemikiran yang betul-betul salah. Seseorang memahami firman Tuhan itu bukan karena orang tersebut sekolah teologi. Kita lihat produk-produk teologi itu semuanya sampah. Sarjana-sarjananya itu sampah. Kenapa? Karena mereka tidak memahami akan Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis.
Ini kan sesuatu yang apa ya, yang aneh. Mereka sekolah sekian tahun, ya, tetapi pemikirannya beda, pemahamannya beda dengan Alkitab. Jelas-jelas Alkitab mengatakan Allah itu roh, yang menyatakan adalah Yesus. Tetapi mereka katakan Allah pribadi. Itu saja. Itu sudah otak sampah. Alkitab mengatakan Allah satu. Tidak pernah Alkitab mengatakan Allah kesatuan. Tetapi mereka memahaminya Allah itu tiga pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat. Itu lebih dari sampah. Iya kan? Coba itu direnungkan. Maka saya katakan bahwa produk teologi itu menghambat orang mengenal Allah. Bahkan menghalangi orang untuk mengenal Allah. Kenapa? Pada saat orang mengenal Allah, mereka bilang sesat. Ramai-ramai mereka tuduh kamu sesat. Tidak pernah satupun ayat Alkitab mengatakan kalau kau ingin memahami Allah, sekolah teologi. Ini para penganut Tritunggal ini ya, baik para pendeta maupun jemaatnya, buang itu pemahaman itu. Gelar-gelar itu bukan tiket masuk surga. Memangnya yang punya surga itu sekolah tinggi kalian. Memangnya penjaga surga itu dosen-dosen sama apa tuh, rektor kalian. Ini yang harus dimengerti. Yesus Kristus yang mengilhami penulisan Alkitab oleh para nabi dan rasul, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebab itu hanya Yesus Kristus yang bisa membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci seperti yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 45. Nah, Yesus yang mengilhami ya penulisan Alkitab, tetapi kalian bertanya sama orang-orang yang nggak jelas. Kalian belajar kepada orang-orang yang nggak jelas dengan buku-bukunya, dengan penulis-penulisnya yang nggak ada di Alkitab. Lalu kalian bangga. Iya kan? Coba renungkan itu, renungkan. Sudah waktunya. Sekarang ini waktunya. Daripada terlambat, mati langsung masuk ke alam maut, udah terlambat. Jadi, saya sih tidak masalah kalian mau mencaci maki. Hanya ini hanya menyangkut masalah binasa. Jelas-jelas saya harus katakan. Tidak menyembah Allah yang benar, yang ada di Alkitab, yaitu Yesus Kristus, ya, binasa. Baca itu 2 Timotius 3 ayat 15. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus, bukan di dalam Tritunggal. Tritunggal tidak ada di Alkitab. Jadi para pendeta Tritunggal dan Pak Romo ini sadarlah. Berhentilah mengajarkan sesuatu yang di luar Alkitab. Berhenti.
itu membawa orang kepada kebinasaan. Setelah sekian lama, ya, baru ya, kenyamanan para Tritunggal ini terusik oleh khotbah-khotbah saya yang menyatakan bahwa Tritunggal itu sesat, maha sesat. Jadi kalau saya katakan gini, koreksi. Benar tidak? Baca Alkitab. Tentu yang saya pegang adalah Alkitab bahasa Indonesia. Karena saya orang Indonesia. Ya. Terbitan ya, Lembaga Alkitab Indonesia. LAI adalah anggota dari United Bible Society yang ada di Inggris ya, dengan anggotanya ratusan, ya, juga dari ratusan negara. Kalau saya berbahasa Indonesia, tentu orang Indonesia semuanya mengerti. Kalau saya berbahasa daerah, hanya orang daerah yang mengerti. Kalau saya berbahasa luar negeri seperti Inggris, hanya orang Inggris yang mengerti dan mereka yang berbahasa Inggris. Sebab itu saya berterima kasih kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah begitu profesional ya, menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia. Nah, jadi saya ingin pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ya. Perhatikan apa yang disampaikan oleh para pendeta. Apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Tentu untuk ini Bapak Ibu sendiri harus membaca Alkitab. Jangan bergantung kepada para pendeta. Jangan cepat-cepat bilang sesat. Sesat itu bukan karena kesimpulan pribadi, bukan karena senang atau tidak senang dengan orang tersebut, ya. Tetapi kata sesat itu adalah menurut Alkitab, bukan menurut pendapat pribadi. Yesus mengatakan kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci serta kuasa Allah. Nah, itu yang sesat. Orang-orang yang tidak mengerti kitab suci, namun sok tahu lalu mengajarkannya dari mimbar sesuatu yang salah, itu sesat. Itu kata Alkitab, kata Yesus, bukan kata saya. Dalam Matius 22 ayat 29. Jadi jangan silau dengan gelar para pendeta yang berderet-deret itu. Ternyata mereka tidak memahami Alkitab. Mereka punya gereja yang besar. Jelas. Karena mereka bergabung pada gereja yang besar. Maksud saya yang besar itu yang banyak jemaatnya. Padahal pemahaman mereka itu ternyata kosong. Amin. Untuk keselamatan Bapak Ibu sekalian, jangan serahkan kepada para pendeta, melainkan bersandarlah kepada firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Alkitab menyatakan hanya Yesus satu-satunya Tuhan, Allah yang benar, Allah yang dahulu
Maksudnya sebelum segala masa, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu adalah Yesus. Amin. Shalom.